Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Pak Daru ya di pembelajaran sosiologi ya. Kemarin kita sudah membahas tentang materi diferensiasi sosial ya. Dimana diferensiasi sosial itu adalah pembedaan kelompok masyarakat ya secara horizontal ya, tidak adanya suatu tingkatan ya. Jadi pengelompokan itu karena dia memiliki kesamaan ya, bukan karena adanya suatu tingkatan ya. Contohnya misalkan diferensiasi sosial berdasarkan ras, etnis, agama ya, klan, jenis kelamin ya. Itu adalah suatu bentuk diferensiasi sosial. Sedangkan kalau stratifikasi sosial itu sebenarnya kalau dibilang kayak kebalikan dari diferensiasi sosial ya. Karena stratifikasi sosial itu pengelompokan masyarakat ya ke dalam lapisan-lapisan sosial masyarakat tertentu secara vertikal. Yang namanya vertikal itu berarti tegak lurus ya. Jadi ada yang atas, menengah ke atas, menengah bawah dan sampai dengan yang bawah ya. Stratifikasi sosial di masyarakat ini muncul ya karena apa? Yaitu karena adanya sesuatu hal yang dihargai lebih oleh masyarakat ya. Jadi setiap individu memiliki sesuatu hal yang dihargai lebih di masyarakat, maka dia akan ditempatkan di lapisan sosial tertentu ya. Itu bisa kalian lihat nih, stratifikasi sosial menurut para ahli ya, ada Max Weber, Pitirim Asorokin, Paul Borden, dan Bruce Cohen ya. Jadi pada dasarnya stratifikasi sosial itu adalah adanya sesuatu hal yang dihargai lebih oleh masyarakat sehingga orang tersebut berada di lapisan sosial tertentu ya. Itu berdasarkan penjelasan dari saya tadi ya dan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal yang diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah ya. Itu jadi secara tidak sadar ataupun sadar sebenarnya kita di masyarakat itu adanya stratifikasi sosial, walaupun sebenarnya di mata Tuhan kita itu derajatnya sama ya, tapi kadang-kadang manusia mengkotak-kotakan manusia itu sendiri tadi ya. Itu. Kemudian faktor penyebab timbulnya stratifikasi sosial yang pertama adalah stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya. Jadi stratifikasi sosial ini timbul karena sendirinya, dalam artian tidak sadar sebenarnya kita dikelompokkan ya. Contohnya misalkan kemampuan atau kepandaian. Orang yang memiliki kemampuan atau kepandaian yang lebih, dia akan dihargai oleh orang yang merasa dia kemampuannya sedikit atau kemampuannya kurang ya. Fisik, orang yang memiliki fisik yang kuat, dia bisa melindungi orang yang lemah, maka dia akan dihargai lebih oleh masyarakat. Kemudian tingkat umur, di masyarakat Jawa orang yang lebih tua dia akan dihormati oleh orang yang lebih muda. Kemudian sifat keaslian keanggotaan masyarakat, cikal bakal dan kepala desa misalkan. Jenis kelamin serta pemilikan harta benda. Ya, orang yang memiliki harta benda banyak, dia akan dihormati orang yang mungkin harta bendanya lebih sedikit. Ya, itu di masyarakat sudah menjadi umum, ya, sudah menjadi hal umum. Kemudian stratifikasi sosial yang sengaja disusun untuk mengejar tujuan tertentu, ya. Di stratifikasi sosial ini, lapisan sosial ini sengaja disusun oleh masyarakat, ya, atau oleh pemerintah biasanya, ya, untuk apa? Mengetahui ya, kekuasaan dan wewenangnya serta pertanggungjawaban yang lebih mudah ya. Contohnya misalkan di dalam pemerintahan itu ada kepala presiden ya, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat dan seterusnya ya. Itu disusun stratifikasi sosial itu disusun secara sengaja ya, biar apa? Pembagian kekuasaan dan wewenang itu jelas. Bupati dia berarti hanya mengurusi tentang wilayah kabupaten. Camat berarti dia mengurusi wilayah kecamatan. Ya, seperti itu. Kemudian kondisi umum yang mendorong terciptanya stratifikasi sosial menurut Wilahuki, yaitu perbedaan ras dan budaya. Ras dan budaya
sebenarnya itu adalah diferensiasi sosial ya. Karena tidak ada ras yang baik, tidak ada ras yang buruk, tidak ada budaya yang baik, tidak ada yang buruk. Tetapi dalam kenyataannya di masyarakat ada sekelompok masyarakat yang dia itu mengkotak-kotakan ya, mengkotak-kotakan ras, kemudian budaya ya, mengotak-kotakan ras dan budaya ke dalam suatu lapisan sosial masyarakat tertentu ya, itu ya. Kemudian ya, contohnya yang sedang ramai itu di Amerika ya. Di Amerika itu terjadi kasus di mana orang kulit hitam dia itu ditembak sama orang kulit putih ya. Itu adalah suatu bentuk diskriminasi ras ya. Kemudian pembagian tugas yang terspesialisasi berkaitan dengan fungsi kekuasaan dan status dalam stratifikasi sosial ya. Itu contohnya ya tadi, misalkan bupati dia hanya mengurusi wilayah kabupaten ya, gubernur wilayah provinsi. Kemudian kelangkaan sertifikasi lambat laun terjadi karena alokasi hak dan kekuasaan yang jarang atau lengkap. Dasar pembentuk stratifikasi sosial di masyarakat ya. Itu untuk materi pertemuan hari ini sudah cukup ya. Silakan kalian review apa yang belum jelas bisa ditanyakan pada saya ya melalui grup Google Classroom ataupun WA. Itu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.